Filsafat seorang influencer yang memiliki nama channel Guru Gembul kelihatannya bermasalah dan perlu kita berikan beberapa catatan. Selamat datang di Bukan Ahli Filsafat. Ya, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ingin memberikan catatan ya, bahwa channel ini bukanlah channel yang digawangi oleh seorang yang ahli di dalam berfilsafat, tetapi cukup untuk mengatakan senang berfilsafat. Sehingga channel ini mencoba untuk hadir berdialektika, ya, berdiskusi bersama-sama, bahkan juga sedikit memberikan catatan kritis ya, untuk menggonggong bukan hanya kepada pihak-pihak atau isu-isu yang dipandang perlu digonggong ya, dan tentu juga bisa menggonggong diri sendiri. Artinya saya pun tak kebal dari kritikan ya, otokritik terkait dengan apa yang saya sampaikan. Sehingga benar-benar bahwa channel ini adalah channel yang terbuka untuk sifatnya kritis terkait dengan hal-hal di luar diri dan juga di dalam diri ya. Karena filsafat sejatinya mengabdi pada kebenaran itu sendiri, bukan pada sosok seseorang. Baik, teman-teman, kita tahu ya bahwa Guru Gembul ya, nama channel ini ya kelihatannya sudah tidak gembul lagi ya. Artinya perlu diwaspadai karena dengan subscriber yang mencapai jutaan, 1.209.000 pada saat saya 290.000 kalau tidak salah, pada saat saya melihat beberapa konten terkait dengan persoalan Pak Jokowi, ya, persoalan dengan elit-elit politik dan bagaimana kontraksi politik ya di ruang publik itu, sehingga memancing naluri ya seorang Guru Gembul untuk ya katakanlah memberi perspektif atau sudut pandang filosofis terkait dengan apa yang terjadi dengan perpolitikan kita di Indonesia. Nah, hanya saja memang kelihatannya ada beberapa hal yang menurut saya perlu sedikit diberikan catatan agar supaya jangan nanti kebablasan ya, karena ini juga penting karena ruang publik, opini publik itu sungguh-sungguh merupakan sebuah senjata yang Seinquote bisa saja mematikan ketika seseorang itu kemudian menyampaikan narasi-narasi yang secara persisnya tingkat presisi dari data dan informasi itu tidak diketahui dengan baik, sehingga maka akan terjadi pencocoklogian dari semua pandangan-pandangan atau pikiran yang ya diakomodir, diserap oleh publik dengan tingkat atau level pengetahuan yang dimilikinya. Nah, di posisi ini saya kira kita mesti kembali kepada panggilan filsafat ya. Ketika filsafat itu hadir, ya maka itu merupakan sebuah bentuk komitmen atau kecintaan pada diri seseorang untuk memeriksa apakah gugusan sistem nilai, pikiran, pandangan, pendapat yang kita miliki itu bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita yakini bahwa itu merupakan final ya, sebuah ujung dari sebuah pencarian kebenaran yang kalaupun kita tiba pada persoalan itu, tetap juga kita akan meragukan. Karena itu prinsip filsafat adalah seni untuk meragukan segala sesuatu, termasuk ya pikiran-pikiran yang ada pada benak kita sendiri. Ya, jadi seorang pun di antara kita tak ada yang kebal dengan itu. Ya, potensi salahnya juga besar, potensi benarnya juga besar. Nah, agar tidak terjebak pada sebuah kesalahan atau kebenaran yang katakanlah kebenaran bayangan, kebenaran yang semu, maka kita perlu berhati-hati untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Dalam beberapa konten yang disampaikan kelihatannya memang Guru Gembul punya perspektif yang agak sedikit menurut saya kurang proporsional ya dalam memandang apa yang disebut dengan dinamika politik ya. Di dalam khususnya bicara tentang public policy ya, bagaimana sebuah kebijakan publik itu hadir. Nah, dalam sebuah proses politik tentu kita tahu bahwa akan dimulai dari sebuah cita-cita ya, ide dari sekumpulan orang, dalam hal ini adalah warga negara, bagaimana bisa menghadirkan, menegakkan sebuah pemerintahan yang dimandatkan untuk bisa menjalankan fungsi politiknya dengan baik, sehingga apa yang diciptakan terkait dengan hadirnya masyarakat yang berkeadilan dan bersejahteraan itu terpenuhi oleh sebuah sistem politik. Nah, sehingga muncullah sebuah mekanisme sistem politik demokratis yang menempatkan pemilu sebagai sebuah wahana atau sebuah sarana untuk menghadirkan
orang-orang yang kemudian kita percaya untuk menjadi wakil-wakil kita, ya, representasi dari impian-impian publik, ya, supaya melalui proses kebijakan yang ada dilahirkanlah sebuah kebijakan yang kemudian bisa memastikan ya masyarakat atau warga negara mendapatkan hak-haknya, ya, hak-hak untuk dilayani, hak-hak berkeadilan, ya, hak-hak di mana semua orang bisa menikmati manisnya kue pembangunan di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kontestasi kekuasaan, saya kira Guru Gembul perlu melihat bahwa natur dari sebuah politik itu adalah kontestasi para elit, ya. Ya, semua yang hadir itu pasti akan masuk dalam sebuah jajaran level elit, ya, dalam pengertian yang sangat luas. Bahwa orang-orang elit itu memang untuk bisa hadir dalam sebuah kontestasi kekuasaan, ya memang mereka harus berebut, ya. Berebut itu dalam pengertian berebut simpati, berebut kepercayaan publik agar supaya suara mereka bisa diberikan dan kemudian mereka akan mengatur itu. Nah, bahwa konteks bagaimana proses-proses saling merebut itu kan pasti ada mekanisme yang disebut dengan mekanisme koalisi, mekanisme bersatunya komponen-komponen politik, ya, instrumen-instrumen politik yang bisa memastikan mereka ya dapat memenangkan kontestasi itu dan menjaga kepercayaan publik itu kepada mereka. Persoalan bicara tentang otak-atik konstitusi ya sebagaimana yang dikeluhkan oleh Guru Gembul, saya kira tidak ada konstitusi yang tidak diotak-atik ya. Semua akan diotak-atik berdasarkan kepentingan-kepentingan yang ingin digolkan ya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana persoalan apakah proses otak mengotak-atik konstitusi itu konstitusional atau tidak, kan itu. Nah, untuk bisa sampai pada persoalan konstitusional atau tidak, maka ada lembaga negara yang dibentuk yaitu lembaga peradilan yudikatif ya. Sehingga dari sanalah kemudian kita tahu kalau dalam bicara tentang konstitusi yang ramai direbutkan dengan putusan 90, putusan 60, putusan 70, itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan politik konstitusional ya. Nah, di situ kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengadili apakah sebuah putusan itu ya konstitusional atau inkonstitusional sampai di situ ya, bukan kemudian membangun sebuah rumusan norma-norma baru yang passing over ya, melampaui batas kewenangannya, limitasinya sehingga terjadi kekisruhan dan yang lain-lain. Nah, kita tidak bisa memaknai bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu sebagai sebuah tindakan mengakal-akali, tapi itu adalah sebuah tindakan responsif ya, baik itu reaktif maupun responsif terkait dengan perampasan tentang kewenangan itu yang harus kemudian kita telusuri secara baik. Nah, dalam hal ini saya harus mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu dikoreksi sebagian ya, sebagiannya memang punya nilai kebenaran tentang sifat mengikat final dan bindingnya itu ya, persidangan tingkat pertama dan kemudian final dan binding itu sesuatu yang harus diterima, dihargai, tetapi kemudian improvisasi Mahkamah Konstitusi itu menjadi sebuah masalah yang kemudian dicap, dilabeli oleh banyak orang bahwa DPR ya melakukan menghalalkan segala cara dan sebagainya. Saya kira halal yang dilakukan oleh ini, cara yang dilakukan oleh anggota DPR. Nah, bagaimana memahami tentang eksistensi DPR dalam lingkar persoalan seperti itu, ya saya akan bahas nanti di channel satunya di Bukan Partai Politik ya. Kali ini saya mau konsentrasi dengan filsafat. Filsafat bagaimana Guru Gembul memfilsafati pemerintah yang ada dengan segala kebijakan-kebijakannya yang dipandang ya. Menurut saya dalam beberapa tayangan video yang beliau sampaikan memang saya kira perlu memperkaya saya kira ya, memperkaya, menambah wawasan terkait dengan sekitar dengan persoalan kebijakan, karena politik itu kan berbicara tentang kalau kita bicara what government do or not to do ya, apa yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan ya. Nah, apa yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan menyangkut tentang sebuah proses yang kita sebut sebuah proses politik, sebuah proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, dan yang lain-lain yang kompleks ya. Sehingga ya banyaknya variabel-variabel itu tentu pada akhirnya membawa sebuah proses pengambilan kebijakan yang tidak sederhana. Harus ada alternatif-alternatif kebijakan yang harus dihadirkan, kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C dalam merespons sebuah isu, merespons sebuah masalah di dalam kehidupan publik dengan sebuah kenyataan. Ada keterbatasan, ya, ada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga dalam konteks politik anggaran, di situ pemerintah harus memastikan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Kalau ada yang mengatakan di luar persoalan politik filsafatnya Guru Gembul, kalau ada yang mau mengatakan bahwa Jokowi itu cawe-cawe atau pemerintah itu cawe-cawe, hakikatnya pemerintah harus cawe-cawe.
dalam konteks politik anggaran ya, itu mesti cawe-cawe. Dia harus mengatakan, memutuskan kebijakan fiskal mana yang kemudian mengatur tentang skala prioritas pembiayaan atau penganggaran. Kemudian berbicara tentang bagaimana di situ cawe-cawenya pemerintah dalam konteks stabilisasi ya. Ini menjadi sesuatu distribusi misalkan ya, distribusi bagaimana memastikan adanya pemerataan ya, bagaimana sebuah harga di sebuah daerah yang tinggi kemudian diturunkan subsidi silang atau apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu cawe-cawe. Nah, sama seperti dikatakan stabilisasi ya, bagaimana menstabilkan ya. Ini kan sebuah kebijakan pilihan yang dihitung sedemikian rupa ya, sehingga ya kesemuanya itu tidak mungkin menyampingkan tentang cawe-cawenya presiden. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi waktu itu, ya dalam undang-undang memberikan ruang terhadap cawe-cawe. Dan itu benar dalam konteks konstitusi yang ada, bukan Jokowi yang kemudian merumuskan formulasi itu. Nah, di sini kita harus katakan bahwa ketika Guru Gembul mengatakan tidak paham tentang makhluk yang di sana itu, ya, yang ya tentu kesannya kita tidak bisa pastikan, tapi itu merupakan sebuah sindiran terhadap pemerintah, terhadap para elit-elit yang saya kira ambisi-ambisi politik itu sehat-sehat saja ya. Sepanjang sekali lagi ya, kalau bicara tentang tujuan membangun negara itu adalah mensejahterakan ya, membuat masyarakat Indonesia ya, pemerintahan itu berkeadilan pada masyarakat, pada kaum yang diwakilinya, pada kelompok yang lemah, yang rentan mendapatkan masalah, sehingga ya pemerintah mesti harus cawe-cawe dalam semua aspek. Ya, tentu itu harus dalam koridor konstitusional ya. Nah, sejauh inilah yang kemudian kita perlu melakukan memahami sebuah persoalan, memfilsafati tentang kerja-kerja pemerintah, kebijakan pemerintah itu berdasarkan pemahaman-pemahaman saintifik, pemahaman-pemahaman ilmiah, pemahaman-pemahaman filosofis yang kemudian melahirkan sebuah simpulan-simpulan yang pada akhirnya kita bisa memahami ya latar belakang mengapa sebuah tindakan politik itu dilakukan atau tidak dilakukan, mengapa DPR bereaksi dan sebagainya, mengapa kemudian Kim Plus kemudian harus bersatu dan sebagainya, mengapa Jakarta harus dimenangkan oleh kelompok Kim Plus ya. Karena itu menyangkut semua perhitungan-perhitungan, kalkulasi-kalkulasi politik yang tujuannya ya bagaimana memenangkan sebuah konstelasi kekuasaan yang meyakinkan publik bahwa kalau mereka yang memerintah maka akan ada distribusi keadilan dan seterusnya. Ini kan yang penting. Kalau ada kritik-kritik terkait dengan kinerja pemerintah, mari dianalisis apakah pilihan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diimplementasi itu ya sungguh-sungguh merupakan sebuah kebijakan yang tepat. Karena sebuah kebijakan itu tentu akan dipengaruhi, didikte banyak sekali situasi yang ada. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Jadi kalau saya kira Guru Gembul ingin berfilsafat tentang politik, tentang makhluk-makhluk yang ada di jajaran elit-elit, termasuk mungkin ya presiden dan sebagainya, saya kira perlu mendalami ya perspektif ilmu kebijakan itu sebaik-baiknya supaya memahami sebuah kebijakan itu tidak bisa kemudian memuaskan semua pihak. Sebuah kebijakan itu terbatas dari sisi sumber dayanya karena anggaran negara itu terbatas ya, keuangan negara itu terbatas, belum bicara tentang penyakit-penyakit ya patologi government atau patologi birokrasi dan seterusnya. Itu juga menjadi sebuah faktor yang harus dihitung. Sehingga kalau kita berfilsafat tentang kinerja pemerintah, mesti kita harus concern pada persoalan isunya, bukan pada makhluk-makhluknya ya. Jadi pada isunya, kalaupun mau mengatakan isu itu adalah makhluk, ya masih bagus ya. Tapi kalau makhluk itu menyangkut tentang personalitas, ya saya kira ada persoalan dalam konteks berfilsafatnya Guru Gembul ya. Nah memang kelihatannya agak condong-condong ya tidak berada pada sebuah posisi memberikan dukungan terkait dengan apa yang terjadi pada konteks pemerintahan sekarang ya. Tetapi ya dalam alam pikir demokrasi, saya kira itu sah-sah saja. Tetapi ya izinkan kami juga memberikan sebuah catatan kritis terkait dengan perspektif yang dilakukan. Karena sekali lagi ya semakin banyak orang yang dipengaruhi dengan sebuah pikiran-pikiran yang merupakan hasil dari sebuah zoom ya yang tidak substansial, itu bisa membahayakan ruang pikir atau mental bangsa dan negara ini. Dan disinilah kehadiran bukan ahli filsafat mencoba untuk mengajak berteman untuk kita mendiskusikan tentang itu. Kalaupun kemudian harus berdebat, ya kita akan perdebatkan itu dalam suasana demokratis dengan sama-sama untuk menghajar, ya, membelah-belah isu ide yang kemudian kita anggap sebuah kepalsuan. Nah, itulah yang merupakan sebuah sasaran dari berfilsafat. Karena sekali lagi, filsafat menghadirkan sebuah tugas mulia, yaitu untuk menyingkap
dusta, menyingkap kepalsuan dalam sebuah gagasan atau ide yang diterapkan, diimplementasikan sehingga kemudian akan berdampak atau menghasilkan sebuah proses-proses, sebuah situasi yang tidak menguntungkan bagi banyak orang. Nah, filsafat mengajarkan kita untuk kritis pada isu, bukan pada orang. Mengejar isu, bukan mengejar orang, ya. Kemudian mengharkatkan, ya, isu itu sekaligus akan mengharkatkan orang lain. Bagaimanapun juga, ya, segala bentuk, ya, katakanlah kalau dalam evaluasi kebijakan, ya, dalam konteks perilaku politik yang dianggap masih tidak kompatibel dengan ekspektasi atau harapan atau sistem nilai bangsa, ya saya kira tugas kita lah mengingatkan pemerintah, tugas kita lah mengingatkan elit-elit, tugas kita lah mengingatkan masyarakat dan juga diri kita sendiri, ya. Tidak terlepas dari itu, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kerangka filsafati di sini, semua kita berbicara tentang gagasan saja, ya. Saya bisa salah, jangan khawatir, ya. Sebelum rekan-rekan, sobat-sobat mengkritik saya, ya saya sendiri sudah sering mengkritik diri saya, menyadari bahwa oh, apa yang saya sampaikan ini tidak wise, tidak bijak karena berorientasi pada subjektivitas bukan pada objektivitas, ya, berorientasi pada keberpihakan yang tidak mau melihat data-data yang ada, ya. Kalau kita berbicara tentang Jokowi misalkan Presiden Republik Indonesia itu, kita harus belajar untuk melihat data-data dalam perspektif evaluasi kinerja yang dilakukan, bukan dengan perspektif apa yang disangkakan kepada mereka. Karena sekali lagi kebijakan publik itu selalu mengevaluasi data, mengevaluasi fakta yang ada, dan itu betul-betul sekedar bukan dia hanya dipercaya tetapi harus divalidasi. Nah, itulah pentingnya saya kira. Nah, di sini catatan saya kira Guru Gembul, ya, punya ruang yang cukup baik bagi kepentingan publik, ya. Karena itu saya kira bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan juga harus dikedepankan dalam konteks kita berbicara di ruang publik, di depan publik, karena ini adalah pembentukan opini, ya. Dan dari sanalah reaksi-reaksi politik, reaksi-reaksi sosial itu bisa terbangun, ya. Kemarahan-kemarahan, ya, kekacauan-kekacauan yang terjadi itu bisa jadi karena adanya pengaruh-pengaruh influencer yang mengkapitalisasi isu data yang tidak kompatibel, yang tidak valid, ya. Nah, inilah kemudian di sini kita perlu berhati-hati. Siapapun di negeri ini kita tidak perlu harus jengkel kepada orangnya, tetapi ya mari sama-sama kita periksa pikiran-pikirannya. Guru Gembul juga bisa memeriksa pikiran saya dan mengatakan kekeliruan pada saya, dan saya pasti akan berterima kasih. Dan juga sobat-sobat para subscriber dari Guru Gembul, ya, saya izinkan untuk mencoba untuk berdialektika dengan channel Bukan Ahli Filsafat ini, ya, kali-kali dengan ditemukannya kelemahan-kelemahan dalam cara saya berpikir atau membangun argumentasi, ya, oleh teman-teman, itu dapat membuat saya jauh lebih baik dari apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan Guru Gembul kemudian memeriksa kembali filsafatnya tentang para elit atau sistem politik di Indonesia, khususnya evaluasi terkait dengan kinerja pemerintahan yang ada sekarang. Bukan ahli filsafat.